Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang compression molding dan transfer molding, di mana kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Tiara Andika Putri dengan NIM D11211911005, kemudian saya sendiri, Uray Majestia Prinsia Genmaris dengan NIM D11211911012, kemudian ada Dio Muhammad Reza Farizal dengan NIM D11211911016. Kemudian yang terakhir yaitu Selviana Miftahur Rahmi dengan NIM D11211911032. Adapun 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini, yang pertama yaitu compress molding, yang kedua transfer molding, yang ketiga casting proses akrilik, dan yang terakhir casting proses nilon. Yang pertama yaitu compression molding. Compression molding merupakan proses manufaktur plastik yang menggunakan gaya tekanan, di mana compression molding ini berupa seperangkat alat pencetakan dengan cara dipanaskan dan ditekan. Pada metode ini, materi plastik yang sudah dipanaskan sebelumnya biasa disebut dengan charge, dikompresi menggunakan 2 mold untuk menghasilkan bentuk produk dengan bentuk sesuai dengan yang diinginkan. Next. Yang kedua yaitu mekanisme proses compression molding. Yang pertama yaitu pembuatan mold, di mana proses tooling yang satu ini bisa dilakukan menggunakan berbagai cara, mulai dari die casting sampai dengan 3D printing. Yang kemudian lanjut ke pengaturan mesin. Tahapan ini akan bergantung pada jenis dan tipe mesin yang digunakan. Namun, pada umumnya, tahap pengaturan ini mencakup aktivitas seperti membersihkan mold, mengatur panas mesin, dan beberapa proses pengaturan lainnya. Yang ketiga yaitu mempersiapkan charge. Proses ini meliputi pemilihan jenis material yang akan digunakan sebagai cat beserta dengan jumlahnya. Kemudian, memasukkan charge. Menempatkan cat pada mold bagian bawah, kemudian kompresi mold, yaitu mold bagian atas dan bawah akan beranjak mengapit charge yang berada di dalamnya. Biasanya, proses pemanasan juga diikutsertakan pada tahap ini guna mempercepat pembentukan charge. Kemudian melepaskan charge dari mold, di mana pada proses ini charge yang sudah dibentuk dilepaskan dari mold. Dan yang terakhir yaitu finishing. Biasanya akan ada plastik lebih pada tepi-tepi produk yang harus dibersihkan secara manual, biasa disebut dengan flash, agar produk terlihat lebih rapi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari compression molding. Kelebihannya yaitu cost efektif. Compression molding merupakan salah satu metode yang paling cost efektif untuk pembuatan produk yang berukuran besar dan pipih. Meskipun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan metode compression molding dalam pembuatan produk yang memiliki lengkungan. Namun, metode ini kurang cocok untuk digunakan untuk membuat produk yang memiliki sudut patah atau detail yang terlalu rumit. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu menghasilkan produk yang kuat, di mana metode compression molding ini dapat memproduksi partisi yang kuat dan padat tanpa memiliki garis sambungan. Produk yang dihasilkan dari teknik pencetakan kompresi memiliki stabilitas struktur yang sangat baik. Dan kelebihan yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam segi desain. Compression molding juga sangat bermanfaat untuk proses product development, khususnya dalam pembuatan prototype. Mold kompresi bisa didesain dengan mudah menggunakan Computer Aided Design atau CAD software untuk dicetak dengan cara 3D printing dan nantinya digunakan untuk mencetak beberapa prototype dari berbagai macam material plastik. Kemudian ada kekurangan yang kedua yaitu dibutuhkan tenaga kerja manual untuk mengerjakan tahap finishing untuk membersihkan sisa plastik atau flash pada produk akhir. Dari penjelasan di atas, compression molding ini dapat diaplikasikan pada 4
yaitu bagian kendaraan, di mana compression molding ini bisa digunakan untuk memproduksi panel mobil, traktor, dan jenis kendaraan lainnya. Selain itu, beberapa bagian interior dan mesin kendaraan juga dapat diproduksi menggunakan teknik compression molding. Yang kedua, digunakan sebagai peralatan dapur. Banyak peralatan dapur seperti mangkuk, cangkir, dan piring yang bisa diproduksi menggunakan teknik compression molding. Yang ketiga yaitu komponen kelistrikan. Compression molding sering juga digunakan untuk pembuat stop kontak, saklar, dan meteran listrik. Dan yang terakhir yaitu komponen komputer dan gaming, di mana beberapa komponen gaming seperti video game controller dan keypad bisa diproduksi menggunakan metode pencetakan yang satu ini. Baik, selanjutnya adalah transfer itu merupakan suatu proses pencetakan polimer untuk dimasukkan ke dalam blok dan didorong untuk dimasukkan ke dalam di dalam tersebut terjadi proses pemanasan untuk mendapatkan bentuk polimer yang mekanisme transfer molding yaitu yang pertama polimer dipasang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan dengan bantuan pendorong volume dan membuatnya atau polimer dipaksa atau didorong agar masuk ke dalam rongga cetakan yang telah dipanaskan. Cetakan tetap tertutup sampai bahan plastik mengeras di dalam rongga cetakan tersebut. Keuntungan utama menggunakan cetakan transfer ini adalah dapat menempatkan garpu logam, serat kering, keramik di rongga cetakan tersebut bahan mentah di dalam cetakan. Karena ini proses pencetakan transfer digunakan untuk memproduksi kemasan sirkuit terpadu dengan terminal mesin. Kelebihan lainnya yaitu perawatan mesin transfer ini terjangkau. Adapun kekurangannya itu setelah proses pencetakan transfer, plastik dicetak terisi dari stadion di belakang dan sistem kanan dan lalu menyebabkan pemborosan bahan baku, namun dari proses kemudian membutuhkan pengetahuan mendorong polimer masuk ke dalam cetakan. Adapun aplikasi transfer ini itu pada pembuatan bus pembuatan packing dan Oke, selanjutnya masuk pada materi yang ketiga yaitu casting proses akrilik. Nah, casting ini merupakan proses pengecoran bahan cair yang dituangkan ke dalam cetakan dan dibiarkan memadat secara fisik melalui pendinginan atau kimia, bisa melalui dari reaksi polimerisasi. Nah, pada umumnya dari proses ini akan menghasilkan sebuah padatan. Nah, metode ini juga digunakan dalam proses pengecoran. Oleh karena itu, pemilihan bahan cair, jenis cetakan, dan teknik pengecoran juga mempengaruhi hasil produksi. Nah, pada proses pengecoran, bahan resin ditambahkan dengan sejumlah pengeras, katalis, atau akselerator yang dicampur secara manual atau mekanis
dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan yang biasanya dilapisi dengan bahan pelepas cetakan. Proses casting relatif lambat dan menggunakan peralatan yang relatif murah. Nah, proses casting ini untuk memudahkan pelepasan bagian cor dari cetakan. Bahan pelepas cetakan seperti lilin, leleh tinggi, minyak silikon, dan beberapa bahan pelapis lainnya. Dan pertimbangan lainnya juga untuk pemilihan bahan pelepas cetakan ini harus berdasarkan tidak adanya interaksi antara sistem resin dan zat pelepas. Kemudian pengaturan bahan resin pada umumnya ini bersifat eksotermik dan disertai dengan reduksi dalam volume yang terbentuk pada cetakan tersebut. Nah, pada casting of acrylic ini dibuat dengan polimer yang berasal dari monomer ester metakrilat dan biasanya terdiri dari poli atau metil metakrilat atau kopolimernya sebagai komponen utama yang dimodifikasi dengan jumlah monomer lainnya. Coran akrilik diolah dengan memanaskan monomer atau sebagian dipolimerisasi dari 0,02 hingga 0,1 inisiator radikal, misalnya peroksida atau isobutyronitril dalam cetakan. Nah, cairan ini diolah dengan melarutkan polimer yang terbagi halus dengan monomer. Reaksi polimerisasi yang terlibat dalam proses pengecoran akrilik adalah eksotermik dan biasanya juga disertai dengan penyusutan volume sekitar 15-21%. Oke, yang keempat atau yang terakhir ada casting proses nilon. Nah, pada casting proses nilon, pada dasarnya terdiri dari 4 langkah, yaitu ada peleburan monomer, yang biasanya seperti laktam, kemudian ada penambah katalis dan aktivator, pencampuran lelehan, dan pengecoran proses itu sendiri. Polimerisasi anionik yang dikatalisis saat ini merupakan metode pengecoran nilon yang paling banyak digunakan. Kokatalis adalah basa kuat dan garamnya dengan imida laktam. Hal ini karena air yang diserap dapat menyebabkan dekomposisi katalis dan karenanya polimerisasi tidak lengkap. Dan karena serpihan monomer laktam yang sangat higroskopis. Peleburan monomer dilakukan di bawah kondisi suhu dan kelembapan yang terkontrol dengan baik. Semua aditif juga benar-benar kering dan kemudian dicampur dengan monomer dalam wadah baja tahan karat, sambil disiram dengan gas inert di bawah suhu yang dikontrol secara termostatik. Cetakan dapat dari jenis tunggal, yang dibuat dari karet silikon, epoksi atau baja lembaran atau baja perkakas yang lebih mahal yang digunakan dalam pengecoran bagian core to size dengan toleransi ketat. Proses pengecoran nilon relatif lebih ekonomis dan merupakan teknik yang lebih praktis untuk produksi bagian besar dan tebal daripada proses ekstrusi dan pencetakan injeksi yang sebanding. Selain itu, kristalinitas dan berat molekul nilon cor lebih tinggi daripada yang diekstrusi atau dicetak nilon. Akibatnya, nilon cor memiliki modulus dan suhu defleksi panas yang jauh lebih tinggi. Kemudian ditingkatkan ketahanan pelarut dan karakteristik higroskopis yang lebih baik dan stabilitas dimensi. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.